Anda bersama News NTV pemirsa, memasuki awal tahun baru, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Komoditi yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah cabai dari harga Rp45.000 naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sejumlah warga dan pedagang di Kabupaten Lombok Barat keluhkan belum normalnya harga cabai di pasaran yang telah berlangsung sejak akhir tahun hingga awal bulan ini. Menipisnya stok cabai di kalangan petani membuat harga cabai melambung tinggi hingga mencapai 65% dari harga normal. Seperti di pasar tradisional Gerung misalnya, harga cabai yang awalnya Rp45.000 per kilogram kini merangkak naik ke harga Rp70.000 per kilogramnya. Mahalnya harga cabai dikeluhkan para pedagang karena sepinya pembeli. Antisipasi kerugian, para pedagang juga mengurangi stok cabai karena warga lebih memilih membeli cabai kering yang harganya lebih murah. Kenapa bisa naik harganya, Bu? Ya nggak tahu, mungkin ada buahnya kali kurang. Karena cuaca ini, Bu ya. Yang naik cabai apa aja? Cabai merah besar sama ini. Ini cabai lokal atau dari Jawa? Lokal asli Oh, lokal. itu lebih mahal ya. Berapa harga cabai, Bu? 60. 60, oh, bervariasi, Bu ya. Ada yang 70, ada yang 60 ya. Ya, Kenapa, Bu? tergantung barangnya kan. Oh. Dengan harga gitu masih tinggi nggak, Bu? Masih tinggi. Biasanya harga normalnya berapa? Biasanya harga normalnya berapa? Ada yang 50. 50 ya. Mahalnya harga cabai di tengah meningkatnya kebutuhan warga awal tahun ini diharapkan segera stabil untuk mencukupi kebutuhan bumbu dapur mereka di rumah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kasus demam berdarah dengue di Lombok Barat melonjak, tercatat 243 warga suspek DBD, 2 diantaranya meninggal dunia. Kasus DBD di Lombok Barat melonjak hingga 313 orang selama 2022 sampai 2023 tahun ini. Sebelumnya kasus DBD yang ditemukan 66 orang di 2 kecamatan Kediri dan Kuripan, namun dalam jangka waktu lebih sepekan meningkat 6 kasus baru. Tingginya angka kasus DBD ini pun pemicunya pola hidup masyarakat yang kurang menyadari kebersihan, terutama terhadap media yang memicu tumbuh kembangnya nyamuk Aedes aegypti. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lombok Barat, Dr. Ahmad Taufik Fatoni mengatakan kasus DBD selama beberapa tahun terakhir cukup tinggi sehingga Lombok Barat masuk 10 besar nasional dan diklaim penanganan kasus DBD dapat ditangani dengan melakukan fogging di 23 titik serta pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti dengan menerapkan 3M+. Untuk kasus DBD sampai akhir Januari, akhir Desember, yang masuk datanya itu di angka total semua 313 kasus untuk di Lombok Barat. Dengan kasus tertinggi masih di Kecamatan Gerung. Jadi kalau di Januari ini sebelum lihat cek data terakhir gimana nanti, yang jelas masuk data sebelum sebelum tahun baru kemarin 313. Ada peningkatan. Peningkatan di bulan Desember ini ya. Memang yang kita sudah biasa alami atau memprediksi kasus akan naik itu di 2 bulan terakhir ini. Desember, Januari kasus akan mulai di puncak-puncaknya. Walaupun antisipasi kasus DBD itu sampai bulan Maret. Pemkab Lombok Barat telah turun lapangan kemudian menyebarluaskan instruksi Bupati ke tingkat bawah dalam pencegahan DBD. Masih tingginya kasus DBD di Lombok Barat karena sanitasi lingkungan tempat tinggal yang buruk akibat kurang kesadaran warga. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Tengah pemirsa, pelayanan air minum PDAM di 3 kecamatan Lombok Tengah terganggu akibat pipa PDAM di sumber mata air Tibu Lempanas lantan terputus diterjang banjir bah.
Pipa PDAM di sumber mata air Tibu Lempanas, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah mengalami kerusakan. Dari hasil pengecekan di lapangan, kerusakan berupa terputusnya pipa aliran air di 3 titik yang disebabkan oleh air bah sehingga membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama. Akibat kerusakan pipa PDAM ini, pelayanan air PDAM di 3 kecamatan terganggu, seperti Kecamatan Pujut, Praia Timur, dan Praia Tengah. Meski begitu, PDAM Lombok Tengah tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal. Terkait dengan terganggunya pelayanan di beberapa wilayah, terutama pelayanan yang ke wilayah Praia Timur dan Praia Tengah dan sebagian dari wilayah Pujut. Hari ini diakibatkan karena longsor dan air bah yang datang dari atas mengakibatkan beberapa pipa, jaringan pipa kita mulai dari 8 in dan 12 in itu terputus. PDAM Lombok Tengah berjanji akan segera memperbaiki pipa PDAM yang rusak tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali untuk tetaplah bersama kami.